Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ratu Nabila dari kelas 1 Game Management, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Dosen pengampunya adalah Bapak Budi Wicaksono, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, pemakaian tanda baca. Yang ketiga, penulisan kata. Dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Yang pertama, pengertian huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan pada penulisan kata di awal kalimat. Biasanya, huruf kapital digunakan pada penulisan nama orang, tempat, daerah, suku, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemakaian huruf kapital. Yang pertama, di awal kalimat. Waktu yang tepat untuk membubuhkan huruf kapital dan bukannya huruf kecil adalah di awal kalimat. Contohnya, di PPT ada 2 kalimat, dan yang keduanya diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, petikan langsung. Selain digunakan untuk awal kalimat, huruf kapital juga bisa digunakan untuk memulai percakapan atau petikan. Contohnya, Rini bertanya kepada Dika, "Dika, apakah kamu tahu buku favorit yang tak sering baca di depan rumah?" Dan kata Dika diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, penulisan nama seseorang. Huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama seseorang. Contohnya, Jenderal Sudirman dan Dr. Aji. Jenderal Sudirman, jenderal adalah pangkatnya, sedangkan Sudirman adalah namanya yang ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat, ada penulisan gelar. Selain untuk menulis nama, huruf kapital juga digunakan untuk menulis gelar. Contohnya, Adit Sukarman SH, sarjana hukum. Kata SH ditulis dengan huruf kapital. Yang kelima, ada penulisan tempat. Contohnya, Sungai Ciliwung, Pulau Bali, dan Jalan Diponegoro. Semua tempat itu ditulis dengan huruf kapital. Yang keenam, penulisan jabatan atau pangkat. Contohnya, Gubernur DKI Jakarta. Kata gubernur ditulis menggunakan huruf kapital. Dan yang ketujuh, penulisan nama lembaga, badan negara, dan organisasi. Contohnya, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu juga dituliskan menggunakan huruf kapital. Dan yang kedelapan, judul sebuah tulisan. Contohnya adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Dan itu adalah salah satu judul dari sebuah film. Yang kesembilan, penulisan bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan suku Dayak, dan lain sebagainya dituliskan menggunakan huruf kapital. Dan yang ke-10, penulisan untuk tahun, bulan, dan hari. Contohnya, bulan Hijriah, bulan Muharram, hari Natal, tahun baru. Itu semua dituliskan juga menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, penulisan nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, Tuhan Yang Maha Esa, Islam, Katolik, Buddha, Al-Quran. Yang kedua, pengertian huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang bercetak miring atau dalam istilah tipografi disebut italik. Huruf miring memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menekankan kata atau frasa tertentu. Yang kedua, untuk menunjukkan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang dikutip dari sebuah tulisan. Selanjutnya, pemakaian huruf miring. Yang pertama, digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Dalam hal penekanan, huruf miring dianggap lebih lemah dibanding daripada huruf yang bercetak tebal. Contohnya, kasus pencurian itu sudah diberitakan oleh koran Pikiran Rakyat. Kata Pikiran Rakyat dicetak miring karena dianggap lemah. Yang kedua, digunakan untuk mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, saya sedang mencari makna dari idiom bertekuk lutut, dan kata bertekuk lutut bercetak miring. Yang ketiga, digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya, piper beetle adalah nama ilmiah dari daun sirih. Bisa kita lihat, piper beetle dituliskan bercetak miring karena berasal dari bahasa asing. Yang terakhir, kalimat atau teks yang berbahasa asing atau bahasa daerah yang secara langsung dikutip dari teks bahasa Indonesia. Contohnya bisa kita lihat di PPT. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda saat pembacaan.
Tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan antara lain titik, koma, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan tanda apostrof. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Yang pertama, pemakaian tanda baca titik. Tanda baca titik memiliki fungsi yaitu sebagai penanda pada akhir kalimat. Contohnya, ayah baru saja pergi ke Yogyakarta. Setelah kata Yogyakarta terdapat tanda baca titik. Yang kedua, tanda baca koma. Tanda baca koma memiliki fungsi yaitu memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, jika tempatnya terlalu sempit, kita tidak akan gunakan tempat itu. Yang ketiga, tanda baca seru. Tanda baca seru memiliki fungsi untuk kalimat perintah atau menyeru kepada seseorang. Contohnya, tolong matikan lampu di ruangan itu. Dan yang keempat, tanda baca tanya. Tanda baca tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, apakah Devi sudah tahu tentang kabar itu? Yang kelima, tanda baca titik koma. Tanda baca ini digunakan untuk memisahkan kalimat yang sejenis atau setara. Contohnya, malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. Di samping kata larut ada tanda baca titik dan koma. Hal ini berlaku karena kedua kalimat tersebut dianggap sejenis atau setara. Nah, yang keenam atau yang terakhir, tanda baca titik dua. Tanda baca ini digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap, tapi hal ini berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Contohnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah seperti tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Selanjutnya, penulisan kata. Penulisan kata adalah cara untuk menulis kata-kata dengan mengikuti kaidah ejaan yang benar. Kaidah ejaan yang digunakan di Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Beberapa aturan penulisan kata. Yang pertama, kata ulang dapat ditulis dengan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang kedua, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Yang ketiga, gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk dan unsur-unsurnya ditulis terpisah. Dan yang keempat, gabungan kata yang mungkin menimbulkan salah pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung. Dan yang kelima, gabungan kata berikut tulis serangkaian karena hubungannya sudah sangat padu. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia adalah unsur asing yang penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jenis-jenis unsur serapan. Ada dua kelompok unsur serapan dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, unsur bahasa sumber yang tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur bahasa sumber yang penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang terakhir, contoh kata serapan terbaru. Yang pertama, daring menjadi online. Yang kedua, luring menjadi offline. Yang ketiga, gawai menjadi gadget. Yang keempat, swafoto menjadi selfie. Yang kelima, warganet menjadi netizen. Yang keenam, tetikus menjadi mouse. Yang ketujuh, pramusiwi menjadi babysitter. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.